Salam solusi. Solusi untuk berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faliza Adha. Saya Saidatul Fadila Nasution. Kami dari PGMI 7 semester 7. Di sini kami akan berdiskusi ringan membahas tentang kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Nah, menurut Saudari Kalija, pengertian kesantunan komunikasi itu apa? Nah, kalau menurut saya, pengertian atau definisi dari kesantunan berkomunikasi itu di mana kita berkomunikasi sesama manusia, terutama dengan orang tua, sahabat, kerabat, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Itu artinya kalau sopan berarti kita sudah tahu norma-norma berbahasa atau berbicara seperti apa. Ya, benar-benar. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita harus berbicara atau berkomunikasi dengan kata-kata yang lemah lembut, jangan meninggikan suara. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Yang kedua, contoh berkomunikasi yang sopan dengan teman kita itu jangan kita kayak berbicaranya asal-asalan gitu kan. Nah, seperti itu sih menurut saya. Kalau menurut Saudari Saidatul Fadilah, apa sih pengertian dari kesantunan komunikasi tersebut? Sedangkan menurut saya tentang pengertian kesantunan komunikasi itu adalah kualitas tutur kata kita. Seperti yang tadi Saudari jelaskan bahwasanya kalau kita berbicara kepada orang tua tidak boleh meninggikan suara seperti itu kan, atau kita sedang berbicara kepada teman juga tidak boleh asal-asalan ya kan. Kan berarti kita itu harus memiliki etika dalam berkomunikasi kepada orang lain. Iya, kita juga harus punya norma dalam berbicara. Iya, karena kalau misalnya kita tuh berbicara dengan asal-asalan, misalnya orang lagi diam gitu, kita meninggikan gitu kan orang terkejut gitu, berarti kan dia bisa aja langsung emosi gitu kan. Gini, misalnya kan gini, itu kan berarti kesantunannya tidak ada gitu loh dalam berkomunikasi. Orang misalnya lagi diam gitu, terus ada yang ngajak berbicara tapi dengan cara yang tidak santun gitu, berarti kan itu sama saja tidak mematuhi norma dalam kesantunan berbicara. Iya, berarti mungkin dia belum belajar tentang norma kesantunannya itu dalam berkomunikasi. Nah, itu kan tadi kita bahas tentang kesantunan berkomunikasi secara umum ya kan. Iya. Jadi secara pembelajaran nih, kita kan seorang guru nih. Iya. Menurut Saudari, gimana cara kita sebagai seorang guru bisa berbicara santun kepada anak murid kita? Kita kan menjadi contoh gitu ya. Kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu bakalan ditiru. Bagaimana pendapat Saudari? Kalau menurut saya, ketika kita berbicara kepada murid kita atau siswa kita nanti, gimana caranya berbicaralah dengan baik gitu. Karena kan walaupun mereka tuh masih di bawah umur, masih kecil gitu kan, bukan berarti kita berbicara sesuka hati kita gitu. Karena mereka kan akan meniru orang yang lebih dewasa dari mereka, apalagi gurunya itu biasanya lebih panutan bagi siswanya gitu. Jadi bagaimana cara kita berbicaralah yang baik kepada siswa tersebut gitu sih. Kalau menurut Saudari gimana? Nah, kalau menurut saya nih ya, kalau kita ini kan akan menjadi seorang guru, menjadi salah satu contoh atau panutan yang akan ditiru oleh anak-anak kita nanti. Ya, kita harus mengontrol gitu. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu harus kita pikirkan dulu pertama. Yang kedua, kalau misalkan pun kita lagi emosi atau marah saat melakukan pembelajaran, itu harus mengontrol emosi kita, harus lihat nih, harus mempunyai kesabaran agar tidak keluar kata-kata yang tidak sopan. Kata-kata yang tidak sopan itu kan nanti bakalan dilihat atau ditiru oleh murid kita. Itu akan dibawanya ke rumah biasanya. Terus kan nanti orang tuanya bertanya, siapa yang ngajarin? Terus nanti kan dijawab anaknya tuh ibu guru. Jadi kan pandangan orang tua terhadap sekolah ataupun guru itu kan negatif. Iya. Kan seperti ibaratnya orang tua itu lebih ke
gini kan, oh berarti gurunya juga tidak memiliki kesantunan dalam berkomunikasi gitu Iya, kan, benar. karena tidak memberikan contoh yang baik kepada siswanya, ya kan? Terus kalau menurut pandangan saudari ya kan, jika ada nih teman kamu yang kalau berkomunikasinya itu kurang baik dan kurang santun terhadap teman dia ataupun masyarakat, menurut saudari itu pengaruh dalam diri dia itu bagaimana? Maksudnya apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih itu datang dari diri dia sendiri sih, atau dari faktor lingkungannya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena lingkungan itu menjadi faktor yang sangat besar juga. Karena misalnya di faktor lingkungan keluarganya, biasanya faktor keluarga itu lebih dominan karena setiap hari ya kan di rumah. Nah misalnya di rumah itu orang tuanya bahasanya tidak santun walaupun ke anaknya gitu, marah-marahnya dengan cara yang tidak baik gitu. Nah anak itu karena udah dari kecil terdidik, jadi dia kebawa gitu sampai besar gitu. Jadi dia tidak bisa mengontrol cara bicaranya kepada orang di luar dari keluarganya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terus Kalau cara menurut mengatasi saudari gimana itu? kalau menurut saya tuh ya mungkin benar. Itu pertama faktor dari rumah. Yang kedua itu faktor dari lingkungan juga, Ya, dari pertemanan lingkungannya, ya. dari pertemanannya, mungkin circle dia ataupun pertemanan dia itu kurang bagus dari bahasa, dari komunikasi. Maka pilihlah pertemanan atau lingkungan pertemanan yang mempunyai komunikasi yang bagus, santun dan sopan. Agar terbiasa ya kan. Nah, jika faktor pertama itu dari orang tua, maksudnya dari keluarga yang tidak berkata sopan, kalau dia mempunyai lingkungan yang bagus, pasti Lama-lama itu bakalan terdidik terdidik ya kan dari Iya, lingkungan benar, itu. benar. Kalau misalkan di lingkungan keluarganya orang tuanya seperti itu. Bener sih, bener. Biasanya sih gitu. Kadang ada orang tua yang bicaranya di rumah itu memang seperti sangat ibaratnya Terdidik. iya dibilang terdidik bukan, cuman kurang enak didengar gitu ya kan, tidak santun gitu walaupun kepada anaknya. Cuman karena anak itu diberi pendidikan dengan lingkungan sekolahnya atau pertemanannya sehat, maka dia bisa berubah biasanya seperti itu. Karena itu faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Terus gimana sih kita bakalan jadi kayak anak murid kita nih? Itu kan tadi kayak teman. Terus nih yang kedua tuh anak murid. Kalau ada anak murid kita susah kali dibimbing untuk berkata sopan kepada gurunya. Dia tidak, maksudnya itu kan ada kan anak murid tuh tidak mendengarkan perkataan gurunya, terus tuh ngomongnya juga tidak sopan. Gimana sih kita cara mengatasi itu? Mengatasi anak Anak murid didik kita ya, yang agar tidak dia- sopan. Kalau menurut saya sebenarnya mereka itu bukan sulit dikasih tahu sih, karena masih anak-anak itu jadi mungkin Kurang akal ya. bukan kurang akal. Kadang dia mungkin di rumah tidak dapat perhatian dari orang tuanya, Berarti jadi dia caper, ibaratnya cari perhatian kepada gurunya di sekolah, karena dia tidak mendapatkan itu gitu di rumah. Nah, jadi kita sebagai guru jangan memberi nasihat atau ngasih taunya dengan cara marah-marah gitu. Panggil dia ngomong berdua, ditanya kenapa gitu Penyebabnya kan. apa? Iya, penyebabnya apa? Mungkin saja itu faktornya lagi ke keluarganya lagi, karena kan dia masih kecil gitu kan. Ibaratnya kalau dibilang lingkungan, ya lebih banyak itu kalau masih kecil itu biasanya lebih ke faktor keluarga. Nah, ya udah kita kasih tahu, kita tanya dulu kalau di rumah itu dia seperti apa, orang tuanya bagaimana. Nah, ketika kita udah mendapatkan jawaban dari si anak, nah kita kan pasti udah tahu nih, ya kan, apa jawaban dari dia, berarti kita udah tahu solusinya apa. Nah, ketika ternyata memang dia di rumah tidak baik komunikasinya dengan orang tua, berarti tugas kita adalah untuk menasehatinya bahwasanya yang dilakukannya itu adalah salah, itu adalah suatu kesalahan, begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saudari gimana? Kalau menurut saya
cara mengatasi anak murid seperti itu, ya pertama kita harus bukan mengasingkan sih, kita harus memberi perhatian lebih, karena mungkin seperti saudari bilang dia membutuhkan perhatian lebih dari kita. Terus cara mengajarnya juga kita tidak boleh dia berkata kasar, maksudnya dia melawan kita harus melawan balik gitu. Kita harus pertama tuh sabar, terus tuh mendidik dia dengan lemah lembut. Itu bakalan ditirunya juga lama-lama. Iya, karena diberi kasih sayang juga nggak sih? Karena gurunya juga memberikan contoh yang baik. Jadi mungkin lama-lama terbentuk gitu. Terbentuk mungkin itu membawa dia. Ya, mungkin sampai di sini aja ya kan diskusi ringan kita pada hari ini. Udah cukup ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kami pada hari ini yaitu bahwa kesantunan dalam berkomunikasi atau etika berbahasa seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu isi atau materi yang disampaikan. Yang kedua itu memilih atau kalimat atau penyampaian dengan waktu yang tepat. Terus yang ketiga cara dan gaya berkomunikasi. Serta yang terakhir yaitu kemampuan dalam menempatkan diri sebagai pembicara atau pendengar, kualitas suara dan pembicaraan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami diskusikan pada hari ini. Salam solusi. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.